Ada sesuatu lain ya, misalnya mungkin mulai kita mungkin jadwalnya saya setelah ini di cermin 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suku Ninjan, ibu semua yang dominasi ibu guru, malah skecoran. Kados tengah sami Pak Ibu. Terima kasih. Untuk saat ini saya bersyukur sekali karena bisa bertemu kalian semua. Tapi yang saya hormati para sekolah SDN 1 Mandayan, SD, dan juga ibu-ibu semua sebagai pengajar, pembelajar di SDN 1 Mandayan. Tentunya saya berharap sangat tinggi sekali dengan adanya Bu Badriah sebagai calon guru penggerak sekaligus sudah menjabat sebagai kepala sekolah di sini. Nah kali ini perlu perkenalan buatan mereka. Wonten yang dari mana sekolah? Mereka murid-murid saya ada yang sudah di sini. Alhamdulillah saya bersyukur sekali, artinya sudah sukses gitu mengikuti jejak saya menjadi guru. Saya Bu Penny dari Pusposari dari SMP 1 KC. Nah, saat ini saya sebagai pengajar praktik mereka mendampingi calon guru penggerak. Terus Bu Badriah itu sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Nganjuk mereka mulai pendidikannya Oktober nanti berakhir di bulan Juli tahun 2023. Nah, saat ini Bu Badriah sudah menyelesaikan 1 modul, kemudian nanti bulan ini nanti masuk ke modul kedua. Modulnya yang harus diselesaikan itu ada 10 modul, terus lumayan agak maraton lagi, terus dia harus menjaga kesehatan juga. Saya pun juga sama. Ya kita sama-sama harus menjaga kesehatan karena emang kalau nanti ada kendala khususnya kesehatan kita, apalagi kan yang sudah kita niati sudah ya harus kita selesaikan sampai finish artinya begitu. Jadi emang kalau nanti kita ada sesuatu yang membuat kita tersendat-sendat seperti itu. Ya harapan kita semuanya bisa berjalan dengan lancar prosesnya. Pembelajarannya yang pendidikan program guru penggerak ini, dan untuk itu saya di sini juga sekalian mohon dukungan panjenengan semua. Artinya untuk teman-teman di sini bisa mendukung program yang dilaksanakan oleh Bu Badriah di sini di sekolah ini. Oke, luar biasa. Nah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman di sini, artinya sangat positif responnya karena saya di sini sebagai pengajar praktik itu mendampingi 7 calon penggerak. Terus tidak hanya Bu Badriah. Kalau ini saya sudah ke Ngetos, ke Kodam, ke Masudur, begitu. Nah ini datang landangan kalian cermin, makanya kalau berdasarkan studi dan menikah kan karena jaraknya dekat. Kalau yang jauh-jauh ya saya 1 hari itu saya nyampe rumah sekitar jam 2 dan jam 2 lebih, hampir setengah 3 nyampe rumah. Nah terus kemudian selanjutnya kali ini kita nanti di sini akan membicarakan mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kalau baru saya sudah diberi visi sekolah atau visi SDN 1 Mandayan. Di sini tertulisnya berprestasi, terampil, berbudi, pekerti luhur, berdasarkan iman dan takwa dalam lingkungan sekolah yang kondusif. Di sini di sekolah ini diharapkan visi ini itu disertakan atau di sini sudah dimasukkan
elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Nanti kan untuk selanjutnya kan sekolah-sekolah diminta untuk mengimplementasi kurikulum merdeka tadi, yang mana yang sebagai dasarnya anak-anak kita itu nantinya setelah mereka lulus dari sini mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi anaknya harus beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian anaknya berkebinekaan global, artinya dia memahami keberagaman di negara kita ini. Jadi artinya bisa menerima adanya perbedaan suku seperti itu, tapi bukan untuk berseteru, tapi tetap harus bisa bersatu. Terus kemudian bergotong royong, jadi anak-anak kita latih untuk bekerja sama membangun istilahnya kolaborasi seperti itu. Kemudian anaknya juga kita ajak untuk mandiri, anak yang bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, termasuk juga kita latih untuk bisa punya ide dan gagasan yang berbeda. Kemudian satunya lagi bernalar atau berpikir kritis atau kritis anak. Yang kita ingin membentuk anak-anak ini seperti itu. Kalau di sini ya jelas sudah masuk nih sebenarnya. Sudah masuk, tapi mungkin perlu ada yang direvisi sedikit. Nah, nanti untuk selanjutnya nanti saya minta Bu Bat yang akan memimpin. Saya di sini hanya membuka, kemudian memfasilitasi, misalnya nanti ada yang membutuhkan penjelasan, andaikan nanti Bu Bat dia bisa menjelaskan di monggo, nanti saya cukup memberi tambahan atau menguatkan. Nah, untuk waktu selanjutnya silakan Bu Bat bisa memimpin sesuai dengan harapannya kemarin dari cita-cita guru itu, apakah di sini nanti sudah bisa tergambarkan. Ya, selanjutnya silakan Bu Bat. Terima kasih waktunya Bu Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Feni selaku pengajar praktek guru calon guru pemberdayaan ke-7, dan yang saya hormati ibu-ibu SDN 1 Mandaran. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di SDN 1 Mandaran dalam keadaan sehat walafiat. Sekaligus saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan Bu Feni, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya. Hari ini dengan dan saya akan berdiskusi bersama terkait visi dan prakarsa perubahan dari SDN 1 Mandaran. Gak bisa membaca, agak gak bisa membaca. Atau satunya di sana, gak kelihatan. Bisa. Ibu-ibu, saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan fasilitatornya Bapak Alvan Bainovi dan pengajar prakteknya adalah Ibu Feni. Untuk mengawal diskusi kita hari ini, Ibu, di sini ada kalimat rumpang, ya, kalimat rumpang tentang cita-cita kita untuk murid SDN 1 Mandaran. Impian kita, apa yang kita inginkan untuk murid-murid kita SDN 1 Mandaran ke depannya. Jadi di sini saya minta jenengan dan saya saling berdiskusi, saling memberikan masukan supaya bisa mengisi kalimat rumpang terkait cita-cita untuk murid. Kan di sini kalimat pertamanya kita memimpikan murid-murid yang seperti apa yang kita harapkan dari murid-murid kita ke depannya. Monggo Ibu saya dibantu untuk mengisi. Ini kan apa? Sesuai dengan yang panjenengan rasakan, yang panjenengan harapkan, kenapa? Jadi jangan apa ya kira-kira sama, jangan nanti bebas, jenengan bebas berekspresi. Untuk apa namanya, print out-nya sudah saya bagikan.
bagikan pasal 5 tahunnya sudah saya bagikan, yaitu kita memimpikan murid-murid. Kan saat ini kita kan diharapkan memberikan merdeka belajar pada anak-anak kita, dan kalau bisa yang seperti diaturkan Bu Feni tadi, bahwa kita nanti ke depannya ingin murid-murid kita itu memiliki profil pelajar Pancasila, karakter yang tadi. Monggo ibu-ibu saya dibantu bagi apakah yang kita impikan nanti, yang kita cita-citakan untuk murid-murid kita dari SDN 1 Mandangan. Untuk profil pelajar Pancasila mungkin bisa dilihat di layar, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, seperti yang dijelaskan Bu Feni tadi, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Kalau mungkin bisa saya pancing di Bu Feni. Kan kalau kita kan mulai sebagai kepala sekolah bisa jadi double. Kalau kita memimpikan ini kan murid yang disiplin gitu. Monggo sinten Ingin murid disiplin, apakah hanya disiplin saja? Disiplin saja. Monggo Bu Eni, Ika, Bu Lestari, Bu Ayu, Bu Sutini. Ya, taat pada agama yang dianutnya. Bisa saya langsung tulis Langsung diserah. Taat kepada Agama yang dianutnya. Sopan dengan bapak dan ibu guru. Sopan dengan bapak ibu guru dan orang tua. sopan dengan bapak ibu guru dan orang tua. Percaya diri. Oh nggih, percaya diri, matur nuwun. Inovatif, mungkin murid yang inovatif. Jadi kita memimpikan murid kita itu yang memang penting ya Bu saat ini, taat pada agama yang dianut dengan keadaan yang sekarang seperti ini. Agama itu menjadi pegangan yang kokoh, sopan dengan bapak ibu guru dan orang tua, percaya diri, inovatif. Tapi bukan tadi di sini. Oh iya. Dimasukkan. Ya. Lagi yang perlu ditambahkan, Bu. Dan ingin tampil berpendapat. Artinya berani mengeluarkan pendapat, menyampaikan pendapat, berani menyampaikan pendapat. Kan sudah ada percaya diri kalau tampil. Berani menyampaikan pendapat, artinya berani untuk berbicara. Karena akhir-akhir ini anak-anak itu kurang kepercayaan dirinya memang bisa dilatih. kurang. Bisa dilatih. Kalau diminta malu, isim, sebenarnya anaknya bisa. Harus gurunya yang memotivasi. Tidak mau, tidak punya keberanian sendiri langsung dia spontan tidak berani. Ya perlu dilatih. Perlu dilatih. Jadi yang kita impikan dari murid kita adalah murid yang taat pada agama, sopan dengan bapak ibu guru dan orang tua, percaya diri, inovatif, disiplin, berani menyampaikan pendapat. Sopan sekarang ini sangat kurang. Yang itu tidak hanya di sekolah ini, hampir semua kemarin membahas itu juga. Jadi artinya etika, tata krama, sopan santun itu memang apalagi sejak pandemi. Jadi anak-anak sudah tidak pernah masuk sekolah itu. Terus orang tua sendiri mungkin juga kesulitan saat itu, kondisi ekonomi juga terpuruk ini saya. Jadi akhirnya pendidikan itu rasanya sudah kayak nggak ada orang nggak memandang penting seperti itu. Kalau waktu pembelajaran jarak jauh kemarin tugas hanya dikerjakan, hanya mendapat nilai berkesan seperti itu. Nah, di rumah orang tua tidak melaksanakan, artinya anak saya ini diapakan, anaknya diapakan itu ya ada mungkin yang paham
ngerti tentang parenting, tapi ada juga yang rata-rata mayoritas malah nggak ngerti, malah tambah terus kapan sekolah anak ini ngomong maksudnya di rumah itu dia malah merasa iya terlalu capek anaknya nggak sekolah ngomongnya jadi dia malah merasa keberatan anaknya nggak sekolah, jadi bisa membayangkan. Jadi seolah-olah tugas dari sekolah menjadi beban orang tua. iya, jadi nah, seperti itu loh. Akhirnya dampaknya terus sekarang kita hadapi anak-anak kita setelah masuk, kita juga kesulitan mengendalikan dia. Fokusnya anak dia. Iya, memfokuskan anak dia jadi biasa menjatuhkan iya, semua tugas rasanya yang masuk kok datang SD itu. Itu loh setiap hari yang terlambat itu loh om kekuatan loh sekolah itu. Terus raka-rakawan. Terus bawa mikrofon aku semuanya langsung tas itu dikumpulkan jadi tidak boleh masuk. Terus tasnya dikumpul di depan ruang guru, larinya terus disuruh duduk semua di lapangan. Karena saat ini kena gadget itu kan terus dapurnya itu selalu ibunya malam terbiasa. Oke, untuk kalimat tentang yang pertama sudah terisi. bisa menambahkan kepedulian terhadap lingkungan. Biasanya kebersihannya itu Bagus. buang sampah sebenarnya kan pasti lingkungan sekolah, teman-teman. Ya pokoknya lingkungan itu semua ya, yang di rumahnya, di sekolahnya, di masyarakat, pokoknya di mana dia berada maksudnya gitu. Terus kalimat tentang yang kedua yaitu kita tadi kan yang kita impikan dari murid-murid kita. Terus kan kita semua sudah berkumpul dengan anak-anak ini, jadi kita tahu bagaimana karakter anak-anak. Jadi apa yang jenengan percaya dari murid SDN 1 Mandangan ini? Kita percaya bahwa murid ini, kalau saya itu murid-murid ini sebenarnya bisa bukan? Cuma itu tadi kurang apa namanya? Ya, Seperti pisau kurang motivasi, kurang asahan kalau pisau itu kurang dimotivasi, kurang diasah, jadi anaknya memang perlu dilatih. Diserahkan Bu, dengan percaya bahwa murid itu bisa apa, maksudnya bisanya yang jenengan katakan bisa apa, murid itu bisa apa, bisa berprestasi lebih baik dari monggo bisa ditambahkan. Dengan yakin Saya yakin mereka bisa mandiri, tapi ya dengan itu arahan. Iya, ya itu nanti kita yang kita lakukan. Jadi artinya penjenengan punya harapan besar bahwa yakin bahwa anak-anak ini Bisa apa mandiri, ya, bisa. seperti itu. Apakah hanya selain mandiri mungkin ada lagi anak itu kalau sesuai dengan filosofi KD itu kan ada kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya anak itu sudah diciptakan sejak lahir itu mempunyai kita percaya bahwa anak itu punya kelebihan, punya bakat gitu kan. Nah itu yang kita gali, yang kita ingin kembangkan. Melalui kegiatan ekstra itu bisa tahu kategori Kita yakin. Mungkin ada tambahan ya. tambahan lagi itu Selain ini yang ditulis itu baru yang hubungannya dengan prestasi mungkin yang tangguh ya, jadi mentalnya ya, mentalnya jadi murid yang tangguh dengan memberikan kita yang tangguh ini selama ini kan tiduran jadi rumah jadi yang tak sendiri saya itu naik berapa kilo dan dampaknya mau
masing-masing. Dan menurut SD Pemandangan adalah murid yang tangguh. Anggur dan kuat. Bapak mental. Iya, ini untuk mentalnya penting. Jadi kita tidak bisa meninggalkan itu. Jadi kita tidak hanya sekedar apa ya, memberi materi pembelajaran, tapi juga kita perlu melatih. Melatih itu diantaranya tidak hanya kita bekali dengan keterampilan, tapi juga mentalnya. Ya salah satunya tadi supaya dia percaya diri, supaya dia bisa disiplin, supaya dia bisa berani menyampaikan pendapat. Itu kan semua kekuatan mental seorang anak itu di situ. Dan itu perlu banyak. Iya, itu perlu proses. Itu Nggak proses. bisa instan, nggak bisa instan. Nah, alhamdulillahnya kalau di SD itu kan bisa diproses dari misalnya dari sejak yang jenjang rendah ya, yang kelas 1, kelas 2 dan selanjutnya, dan itu berproses di situ. Jadi dengan lebih lama untuk memprosesnya. Jadi insya Allah waktunya cukup gitu. Mungkin beda loh kalau dengan di SMP. Di SMP kan kami apalagi kan bukan guru kelas Bu. Jadi memang yang harus maksimal yang di SD. Di SD itu memang salah satu yang paling optimal untuk semua mental guru PP. Penjaga. Makanya saya salah sekali dengan guru SD. Saya itu makanya pada saat saya apa ya, saya setelah tahu bahwa CDP saya guru SD semua itu saya alhamdulillah. Karena saya ingin belajar, terus pengen saya pengen apa ya? Ya pengen tahu banyak lebih dalam di SD seperti apa. Walaupun saya juga sudah pernah sekolah SD, tapi kan beda jadi siswa dengan jadi guru. Pada saat saya melihat itu, ya Allah, jadi guru SD itu kayak wabot. Kalau anak yang sakit juga. Jadi ya Mas, sehari penuh kan terus harus menghandle semuanya kan gitu loh. Nah, padahal kalau di kami seperti guru di sekolah menengah misalnya baik SMP, SMA itu kan kami bertanggung jawab atas mapel kami sendiri dan sendiri seperti itu. Nah, untuk mengurusi akhirnya untuk memantau anak itu kan ada guru BK sama wali kelasnya. Nah, kita kan bertanggung jawab pertama untuk mapel, kecuali kalau ada masalah di mapel kami, nah berarti anak yang tersebut yang menjadi tanggung jawab kita juga seperti itu. Artinya tanggung jawab yang berat itu kan ya yang sepenuhnya harus penjenengan ini, karena kan membersamai dia selama 10 tahun full kan seperti itu. Itu loh yang luar biasa. Makanya saya salut dengan teman-teman guru SD itu seperti itu, luar biasa sekali. Kita lanjut ya kalimat yang rupanya ketiga. Kalau tadi impian kita, kalau yang kedua adalah kepercayaan kita kepada murid kita. Kalau yang ketiga ini tentang panjenengan semuanya. Di sekolah ini yang kita utamakan apa Bapak Ibu? Kalau saya itu yang utama itu teladan. Contoh dari guru kepada keteladanan. Jadi keteladanan kepada siswa. Kepada siswa. Jadi artinya gurunya harus menjadi keteladanan guru kepada murid. Ingat sosok keluarga, mati mengentarso, artinya apa yang kita lakukan, yaitu yang dilihat sama anak-anak kita. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita suarakan itu semua semuanya dibaca dan direkam oleh mereka. Kadang kata orang tua aja nggak mau mengikuti, tapi kalau guru jadi guru ini. Dengan adanya itu maka betapa pentingnya figur seorang guru, sehingga figurnya itu apa ya, apapun yang dia katakan itu pasti akan dikerjakan, karena ya keteladanan itu tadi. Makanya anak menganggap figur seorang guru itu orang yang luar biasa, karena dia melihatnya itu kita sebagai ya kakak lengkap juga ini. Apalagi penjenengan ya beda loh sama saya. Kalau saya kan nggak ngajar matematika, nggak ngajar ini. Nah penjenengan
mucal semuanya. Terus penjenengan juga melatih kedisiplinan mereka, membentuk karakternya, memberi contoh macam-macam. Itu langsung setiap hari bertemu mereka. Gitu. Jadi memang ini kunci utama sebenarnya. Nah, yang lain Dari ibu yang lain mungkin silakan. Kebiasaan baik yang ada di sekolah. oh ya memberikan kebiasaan baik Iya, boleh kebiasaan. Ya tadi saya dengar itu sudah terus membaca Pancasila, sekolah Islam. Terus setiap hari ataukah ada jadwalnya? Senin Selasa, Senin pacaran, Selasa Rabu nanti ganti. Senin Selasa, Selasa Sabtu senang pagi Kamisnya apa? masih senang toh. Senam. Senamnya senam apa? Anjung. Dia SMP juga terus ditambah kami kan punya senam sendiri karena kan anak-anak itu sudah ada kegiatan proyek masalahnya. Apa kemarin namanya saya lupa judulnya pokoknya saya sampai nek wis sekaligus langsung energi joget dan energi sakit judulnya. Intinya kalau hari Jumat itu tapi di hari Jumat itu pokoknya gantian, misalnya kita jadwalkan misalnya Jumat pertama itu kelas 7, Jumat kedua kelas 8 karena kan nggak cukup lapangannya satu jenjang 288. Jadi seperti itu tadi dikumpulkan jadi satu di lapangan karena ada sosialisasi BNN ya, karena itu disuruh nyanyi apa Mas BNN di SD enggak ya Bu? Di SMP karena kan memang yang rawan kan anak remaja di SMP itu sangat rawan sekali. Dan ibu-ibu yang lain mungkin ada ide atau pendapat dari jenengan terkait apa yang kita utamakan, apa yang kita utamakan untuk yang ada di sekolah kita di SDN 1 Teladan. Program ekstrakurikuler mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa mungkin Nah, itu yang utama. Tadi mau saya sentil. Karena di sini sebelum di CDW muni berprestasi. Di depan sendiri. Tadi mau saya sentil ternyata sudah nyambung. Telepati. Ada ikatan batin. Bisa diulangi BK? pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini yang PR kita semua. Iya. berbeda dari siswa. Sama aja sih artinya atau berpihak. Ada lagi ibu-ibu yang lain apa yang kita utamakan untuk murid kita? Lingkungan sekolah yang nyaman dan damai. Lingkungan ya. Oh iya. Jadi menciptakan lingkungan yang nyaman. Sehingga anak-anak kan di sini rasa senang mendukung ya kondusif untuk belajar. Oke. Kalau kita buat apa namanya program-program tapi lingkungan sekolahnya nggak bersih, nggak nyaman, kan sudah kurang nyaman dalam belajar. Betul. Saya kira sudah cukup nih untuk kalimat Iya, yang ini ketiga. sudah Sudah mencakup pembelajaran ekstra kebiasaan, contoh dari bapak ibu guru, lingkungan juga. Kita lanjut ke kalimat runtang berikutnya ibu-ibu, yaitu kalimat kita warga sekolah bukan hanya murid saja nih, guru juga termasuk warga sekolah yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk Membantu siswa dalam perkembangan pribadi yang lebih baik. Mungkin ya tapi yang pertama itu kita yakin bahwa bisa untuk kita dulu membantu sekolah yakin untuk Membantu atau membentuk mungkin lebih bagus membentuk ya ADSD ya perkembangan iya. siswa. Membentuk murid yang membentuk apa kira-kira Siswa yang lebih baik. Berkembang lebih baik. untuk pribadi. perkembangan pribadi mungkin oh
Kalau pribadi boleh. yang ya kalau pribadi. Jadi kalau pribadi mungkin lebih kompleks sih, secara fisik maupun mentalnya seperti itu. Maksud ini sudah termasuk ini tadi apa? Ada yang lain lagi? Ditambahkan lagi biar lebih lengkap. Untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik, taat agama, bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, Bentuk pribadi yang lebih baik, taat agama, tumbuh berkembang sesuai kodratnya. saya menambahkan ini menciptakan pendidikan nyata. Ya, betul. Tapi sudah juga yang dapat dari murid ini. Tidak, tapi kami penting itu menciptakan lingkungan yang ramah pada anak itu. Kami juga. Jadi itu masuk program sekolah ini. Itu ada programnya. Jadi sekolah ini tidak ada pembulian, tidak ada perundingan. Nah itu salah satunya programnya itu. Sesuai yang ditanyakan tadi, dari kita yakin bahwa anak kita bisa tumbuh, kembang, sopan pada gurunya, yakin bisa. Termasuk apa ya? Yang ingin yang menjadi target dari sekolah ini apa kira-kira? Misalnya, jadi sekolah ini pengen sekolah ini seperti apa? Jadi misalnya punya keunggulan, punya branding atau apa lah ini di sini naruhnya. Cakap dalam bidang IT, Mewujudkan itu atau yakin Tapi kan dimulai dari adanya yakin untuk atau apa? berkaitan Iya, sudah iya. terjadi. Mewujudkan apa yang penguasaan itu mewujudkan apa? Penguasaan keterampilan siswa apa ya? Mewujudkan Menguasai IT, keterampilan penguasa penguasaan yang terampil. dalam IT. cakap dan terampil dalam IT. Ya, yang cakap dan tampil dalam bidang IT. Karena kan sudah ada fasilitas. Sudah ada namanya Nah, ya, kita punya kelompok kan tidak semua sekolah. Tidak semua gitu. sekolah. Jadi Ada bantuan tapi tidak banyak di sekolah pribadi sekarang. Mungkin hanya 8, 10 seperti itu saja. tapi tidak apa-apa, tetap bisa di. Nah, daerah satu ini yang alhamdulillah lengkap untuk yang apa namanya intinya. Jadi Tinggal gurunya bergerak dan tergerak. nah, oh, kantongnya ibu kepala sekolahnya yang menggerakkan. Yang menggerakkan. Cukup ya. Artinya jadi hadapan sekolah. Lanjut ke berikutnya, yaitu kita dalam ada di sekolah ini paham bahwa Panjenengan memahami apa? mungkin dibutuhkan kerjasama untuk apa seperti apa? Jadi dua kalimat yang tepat pentingnya kerjasama untuk mencapai tujuan misalnya gitu. Jadi diperlukan kerjasama itu tadi, kolaborasi kerjasama untuk mencapai tujuan. Jadi memahami itu Dibutuhkan ya, kerjasama. membutuhkan kerjasama. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik untuk mendukung setiap program sekolah. Memahami apa lagi? Guru harus selalu berinovasi. Betul. Penting itu. Juga benar. Jadi anaknya ya biar tidak jenuh, terus panjenengan juga
sambil bisa dipakai bermain untuk pembelajarannya. Ada permainannya gitu. Jadi berinovasi itu nggak harus yang menjenuhkan gitu enggak. Jadi artinya dalam pembelajaran itu bisa beli dalam permainan. Diselingi Diselingi permainan. ya, anak belajar dibuat. Iya, jadi nggak harus di dalam kelas Terus pembelajaran bisa menggunakan tadi itu, Iya. menggunakan acting, menggunakan Jadi, problem. itu lebih menarik dan nanti apa ya, anak-anak pun juga nggak akan bosan dan dia selalu merindukan belajar yang seperti itu dan merindukan penjelasan untuk selalu bersama mereka. Mereka juga apa istilahnya kerasan di sekolah dan lebih senang di sekolah gitu intinya buat seperti itu. Tidak apa-apa, boleh nyanyi, boleh pakai permainan. Yang pernah saya lakukan itu untuk sejak sekolah kami jadi sekolah penggerak kan harus melakukan pembelajaran diferensiasi itu kan harus kita memahami anak satu-satu, memetakan anak satu-satu. Jadi kalau ada anak yang anak ini nggak bisa belajar dengan cara diberi ceramah, dia lebih suka dengan audio visual, ya berarti saya harus memberikan pembelajaran pakai video seperti itu. Jadi pakai video pembelajaran, akhirnya dia bisa menerima. Nah, ada anak yang dia lebih suka diajak berdiskusi, diajak berdialog. Ya, akhirnya saya buat kelompok diskusi. Jadi di kelas saya ada yang saya tampilkan slide seperti ini. Nanti dia di depan video itu membaca, memahami, menyimak. Ada yang saya ajak diskusi dan ada yang anaknya suka membaca. Jadi anak-anak yang pendiam, saya membaca aja dulu, sudah materinya di sini sudah lengkap. Jadi saya menyiapkan materi untuk dibaca, menyiapkan bahan diskusi, menyiapkan video pembelajaran. Itu dalam satu waktu pembelajaran. Iya, 80 menit itu saya pakai yang pembelajarannya 45 menit untuk menyimak materi. Setelah itu saya berikan post test, ada soalnya sama, tapi dari materi yang modulnya berbeda-beda tadi, tapi isinya sama semua. Itu sampai refleksi sampai 4 hari terakhir terus selesai. Itu 80 menit 40. Jadi ya saya akhirnya jalan-jalan melihat, mengobservasi. Jadi saya menilai, ada nilai observasinya, misalnya menilai anak yang nonton video tadi gimana responnya. Terus saya kan ada arahannya, saya berikan pertanyaan pemantik untuk menonton video itu bagaimana. Kan nggak boleh guyon atau apa. Kalau guyon ya saya tanya, kalau kamu guyon berarti videonya nanti saya ganti bukan video ini loh ya, lebih sulit lagi. Itu akhirnya dia tidak jadi guyon seperti itu. Ya, iya, saya beri tugas yang lain. Gitu. Jadi ya memang kalau dengan anak-anak sekarang, bapaknya memang kita harus lebih cerdik mungkin ya, karena anak-anak sekarang kan zamannya di zaman now ini kan berbeda sama zaman kita dulu. Jadi kita harus lebih cerdik untuk menyiasati anak sekarang. Jadi kadang sebelum kita supaya anak ini nanti tidak begini, nah itu harus sudah kita pikirkan apa strategi kita. Kita harus lebih cerdik di situ. Makanya memang tidak bisa kita kalau di dalam sebelum masuk kelas itu tanpa membawa apa-apa. Jadi kita harus punya bekal sendiri. Kita sudah ide dengan saya nanti mau apa di kelas ini. Saya nanti mau anak-anak mau saya apakan, gitu. Anak-anak mau mencapai target apa, mau belajar apa, nah itu sudah kita bawa itu semuanya. Jangan terus masuk kelas kita baru mikir saya ini apa ya? Kapan ini apa ya? Ya itulah makanya guru berinovasi itu diantaranya di situ untuknya. Jadi nyuwun sewu, kita sudah mengambil profesi ini, jadi itu ada amanah yang luar biasa dalam pundak kita, artinya di dalam hidup kita, sehingga tidak mudah. Memang kita harus menyiapkan waktu untuk menyiapkan ibu. Kalau saya ini sambil berbagi apa yang saya lakukan itu, saya setelah selesai semua, misalnya anak sudah pulang itu saya menyiapkannya di sekolah. Kalau di rumah sudah tidak bisa,
karena di rumah sudah umum kalau pekerjaan rumah, jadi fokusnya sudah terpecah. Jadi kalau misalnya di rumah saya harus mikir pekerjaan saya di sekolah itu sudah tidak bisa, Bu. Tapi mungkin beda dengan panjenengan ya, itu monggo itu kan fleksibel. Artinya kita yang tahu di mana kita bisa di situ, mengerjakannya. Kalau saya biasanya menyelesaikan semua di sekolah, pekerjaan di sekolah seperti itu. Kecuali kalau karena saya ada tugas tambahan yang lain, jadi secara insidental, secara sewaktu-waktu itu beda. Itu kan saya harus menyelesaikan sesuai dengan kebutuhan, ada masalah datang gitu, seperti itu. Tapi kalau pembelajaran itu semua saya selesaikan di sekolah, termasuk koreksi semua saya di sekolah, tidak pernah saya bawa pulang. Saya kalau bawa pulang pekerjaan rumah, anak saya yang protes. Dibawa saja ya Bu, dibawa pulang, begitu dibawa lagi ke sekolah. Jadi orang di rumah sudah ada pekerjaan lain. Di rumah kita, tapi nanti kalau sudah di rumah ganti kostum, beda saja. Bisa. Jadi kayak gini nih, saya kan otomatis meninggalkan kelas saya. Tapi ini tadi alhamdulillah ada pelajaran karena ada BNN ini tadi. Kayak kemarin itu selesai PI pendampingan seperti ini, saya langsung ke sekolahan, tugasnya anak-anak kan sudah saya berikan tugas itu. Saya ambil, saya selesaikan di situ, baru saya pulang. Jadi tidak saya bawa pulang, saya selesaikan dulu. Jadi, nah kemudian saya memberi umpan balik ke anak-anak. Terima kasih ya anak-anak, tadi tugasnya sudah diselesaikan, gitu. Bagus-bagus nilainya, itu saya share nilainya. Jadi akhirnya anak-anak perhatian di situ. Gitu. Jadi anak-anak responnya baik. Kan ada guru yang misalnya kalau tidak memberi respon seperti itu kan anak-anak dipelek nih. Apalagi anak sekarang. Itu dia, apalagi pada saat pandemi kemarin toh misalnya kita ngasih tugas kok tidak kita kasih tugas malah tidak ada orang balik seperti itu. Dengan begitu anak-anak akhirnya wah ternyata kerjaan ini dikoreksi sitok-sitok ya ternyata nilainya tidak sama gitu loh, maksudnya saya koreksi satu nilainya tidak sama sehingga anak tahu akhirnya. Nah setelah saya kasih tugas berikutnya akhirnya dia bersaing kok ya. Aku pengen untuk nilai pada koyo kuwi nah ini nilai kok elek nah seperti itu kan. Contohnya seperti itu. Itu untuk praktek baiknya seperti itu. Jadi ini sambil berbagi artinya saya tidak menggurui ya dulu saya Dan masa kamu kita berbagi saja. Jadi memang calon nenek diarani bu ya wis kosong ya. Di mana ada pekerjaan yang tidak buat kita sampai. Kalau kita tanya ke siapa aja, ke Pak Tani, ke Pak Tukang, ke siapa aja yang kerja di mana aja, ya itu memang resiko yang harus kita ambil ya. Kalau namanya orang kerja yang mesti sampai. Gitu ya. Makanya kembali ke situ. Kalau ini saya di Netos itu sempat ada panggil karena kan keluhannya itu teman-temannya itu kurang antusias dalam mengajar, dalam bekerja dan sebagainya. Padahal kan sudah sertifikasi semua, sudah PNS semua, nah seperti itu. Kemarin juga saya ajak guyon, mau bilang gitu Pak. Nah kados ngeten nek misalnya kita tidak dapat gaji, tidak dapat sertifikasi seperti yang posisi sekarang seperti ini. Kita misalnya jadi guru zaman orang tua kita dulu. Dah neo, piye carane urip ngene iki nek pengen anak akeh misalnya momen. Zaman saya dulu ibu saya, bapak saya gajinya masih gaji kecil karena jadi guru tapi gajinya kecil. Lagi anak 5 misalnya bisa bayangkan. Nah kita sekarang yang mungkin sudah merasa dibuat nyaman, dibuat mapan dengan adanya istilahnya apresiasi kepada guru yang diberi tambahan tunjangan ada sertifikasi menopang. Nah sekarang kan otomatis istilahnya apa yang harus kita lakukan dengan tugas dan tanggung jawab kita seperti itu. Jadi jangan sampai apa yang kita terima itu tidak jadi barokah untuk Tuhan. Nah, karena kan kita tidak melaksanakan tugas seperti itu. Kalau di sini ada yang satu ini yang sertifikasi baru 2. gitu. Saya dari Wisut ini. Oh gitu. Yang lainnya masih pengabdian.
jangan putus semangat. Karena saya awali juga jadi guru GTK, pengabdian juga saya dulu awalnya. Jadi proses. Insya Allah tahun ini sudah SK ya. Gitu. Sudah masih grade semua, sudah masih grade. Semoga secepatnya menerima SK. Jadi ya saya bisanya mendoakan saja. Jadi semoga saja teman-teman semuanya nanti mendapatkan seperti apa yang diharapkan. Ya kemarin saya berbagi kemarin dengan Tosu seperti itu. Dan setelah saya tanya, saya itu alasannya ya Bu di sekolahan kecil, sekolahan pelosok gitu. Jadi nyuruh saya Bu Pak Wali di sekolahan pelosok itu tidak jadi alasan kita karena kita sudah menerima SK, kita sudah menerima gaji yang mungkin kalau dilihat orang kita itu orang yang sangat mapan, orang yang hidup enak seperti itu. Tapi kok rasanya kita mengantarkan anak-anak itu rasanya ironis apa enggak ya Pak? Kalau kita rasakan misalnya kalau kita di posisi anak itu, kita di posisi orang tua masyarakat itu apa bisa nyaman seperti itu? Kan tentunya ya kita dituntut untuk melaksanakan tugas. Jadi yang masih belum sertifikasi, nggak perlu mengkopi, ya memang semua ada waktunya. Nanti tetap akan berproses ke sana. Akan kayak begini. Dan sekarang juga Wika semangat. Semangat ya. Sudah lagi kan kalau ikut PPG nanti juga. Kalau Wika alhamdulillah sudah PNS tapi belum PPG. Oh gitu. Kalau Bu Eni, Bu Lestari, Bu Ayu ini sudah masih grade. Sudah kasih grade, tinggal masuk aja. Minimal kalau sudah berjalan seiring seperti itu akan lebih mudah. Kalau masih banyak generasi yang berbeda, misalnya masih ada yang pengabdian, itu kan kadang-kadang kita juga harus bertoleransi seperti itu. Kan kita nggak bisa, misalnya membuat program harus sama gitu kan, kadang kita harus melihat situasinya, kita kan tidak sama kondisinya. Kalau di sekolah kami kan juga masih ada yang pengabdian Bu, belum masuk fase grade juga. Masih pengabdian itu ada sekitar PTT-nya ada 9 orang, terus DTT-nya masih ada 6 orang. Jadi masih ada 15 orang itu yang belum fase grade, juga masih pengabdian gitu. Jadi ada yang DTT murni, jadi sudah masuk dapodik maksudnya, tapi dia belum tidak masuk K1, tidak masuk K2, jadi masih murni, masih ada. Ya, PTT murni ya seperti itu. Jadi nah, kami kalau buat program juga tidak menyamakan, artinya misalnya kami itu kan ada kegiatan majelis taklim di sekolah kami, ada yang namanya paguyuban sekolah keluarga SMP itu ada, jadi tujuannya untuk bidang sosial. Kalau paguyuban itu misalnya untuk teman yang sakit, ada yang keseripatan, ada yang punya gawi seperti itu. Terus kemudian ada yang majelis taklim ini khusus yang memang membekali kami untuk bisa lebih mengingatkan kembali ketakwaan kita, keimanan kita gitu. Di sisi kita sambil tetap harus menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti itu. Artinya tujuannya tetap menjaga kerukunan warga sekolah intinya gitu. Nah itu kan jerbasuki mobil istilahnya gitu. Jadi dan itu dari dana kami pribadi, artinya bukan program sekolah, maksudnya bukan dari dana sekolah ngambilnya. Jadi kita harus gajinya yang PNS ya dipotong lewat potong gaji. Nah sedangkan yang tadi yang non PNS tadi otomatis kita beri, tetapi menurut kemampuan mereka. Jadi tidak sama, misalnya kalau yang PNS dipotong 25.000. Nah yang PPT GDP itu hanya 10.000. Contohnya seperti itu. Jadi tetap ikut bersama, tetapi kita tetap memberikan toleransi tadi karena kondisinya yang tidak sama. Terus kemudian kami pada saat yang guru sertifikasi, pada saat kami ada pencairan TPP itu kami juga membagikan sedikit itu rezeki kepada teman-teman kami yang non PNS seperti itu. Contoh artinya toleransi gitu. menjaga kerukunan di situ. Itu salah satu cara saya. Ini berbagi nggak apa-apa ya. Berbagi pengalaman. Artinya mungkin jadi wacana juga. Artinya kedepannya kalau nanti
sudah berjalan seiringan lebih mudah. Nah, karena itu penting juga buat artinya kita bersama-sama itu kompak gitu ya, menjaga kekompakan, kebersamaan itu kan penting sekali. Tapi yang saya rasakan dari bulan Juni sampai sekarang saya di bulan kedua ini teman-teman SD Mandan itu kekeluargaannya luar biasa. Kalau ada teman satu mungkin yang sedang ada kepentingan itu yang lainnya sudah tanpa diminta semua itu sudah cover di handle seperti itu. Nah, berarti saling mengerti kerepotannya masing-masing. Jadi berarti tingkat kesadarannya sudah sangat tinggi. Okay. Karena ada loh yang tidak bisa begitu. Tidak semua begitu. Artinya ada yang jadi di sini berarti sudah sangat luar biasa. Yang saya rasakan dari bulan Juli sampai ke bulan itu yang saya rasakan. Jadi artinya teman-teman di sini sudah bisa berbagi tugas, berbagi rasa seperti itu, menjadi satu kesatuan sehingga bisa bersama. Nah, insya Allah kalau sudah punya teman-teman seperti ini armadanya, nah untuk membawa sekolah ini maju, modalnya sudah lengkap. Artinya gitu, artinya dari asetnya sudah. Asetnya secara SDM sudah memenuhi kriteria. Ya, alhamdulillah untuk kalimat tempat Bu Feni sudah terisi. Mulai dari impian ibu-ibu guru, murid-muridnya, kepercayaan dan apa yang diutamakan di sekolah. Terus kita warga di sekolah ini yakin bahwa bisa membentuk pribadi murid yang lebih baik, taat kepada agama dan tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya, menciptakan pendidikan yang ramah anak, mewujudkan murid yang terampil dalam bidang IT, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dibutuhkan kerjasama. Jadi meskipun programnya baik, tapi kalau tidak ada kerjasama yang baik, program itu tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan baik. Dan juga kalau guru itu tanpa inovasi, jadi pembelajaran pun juga tidak akan bisa menarik. Ini untuk kalimat-kalimatnya. Terus kita sesuaikan ibu-ibu dengan visi kita, visi yang ada di sekolah kita, SDN 1 Pemandangan. Visinya yaitu visi SDN 1 Pemandangan. Tadi kan kita sudah mempunyai bayangan, mempunyai impian tentang murid kita kedepannya ini pinginnya seperti apa, dan kita sesuaikan juga dengan profil pelajar Pancasila tadi. Terus kita juga ingin murid kita itu merdeka belajar sesuai dengan kodrat alamnya dan juga sesuai dengan kodrat zamannya. Itu kalau visi SDN 1 Pemandangan yang sudah ada, yaitu berprestasi, terampil, berbudi pekerti luhur, berdasarkan iman dan takwa dalam lingkungan sekolah yang kondusif. Ini visi kita yang sudah ada. Terus kita tadi sudah mengisi kalimat rumah tentang cita-cita murid kita. Apakah visi ini, Ibu, itu sudah sesuai? Apa ada yang perlu kita revisi? Monggo kita diskusikan bersama. Ini masukan untuk visi kita. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Belum, mungkin ada sedikit revisi. Perlu revisi atau sudah itu saja cukup? Perlu revisi ya. Dengan setuju dengan mengatakan bahwa perlu adanya revisi dari visi kita yang tadi. Terus mungkin kalau dengan mengatakan ada perlunya revisi, kira-kira yang perlu kita tambahkan apa ya ibu-ibu ya? Apa ada yang perlu dikurangi, apa ada yang perlu ditambahkan dengan visi kita
kita yang sudah ada tadi. Kan visi kita kan ini berprestasi, terampil, berbudi pekerti luhur, berdasarkan iman. Kalau saya Bu Feni ya, kalau visi itu kan apa namanya sesuatu yang harus kita wujudkan. Iya. Jadi kalau dari visi ini saya merasa ada mungkin yang di depan sendiri ada kalimat mewujudkan. Jangan kata kerja. Jangan kata kerja. Iya, kalau kata kerja itu di misinya. Oh, di misi. Iya, kalau mau dikasih mewujudkan itu terwujudnya boleh atau apa ya istilahnya. Kalau sebenarnya kalau berprestasi itu sudah termasuk di situ. Jadi nggak perlu ditambahkan. Kata berprestasi itu artinya itu sudah suatu capaian gitu artinya. Jadi tidak perlu lagi kata tidak perlu kata tambahan, nggak perlu. Jadi kalau berprestasi sudah ditaruh di depan itu berarti memang ya nggak masalah. Jadi itu sudah bagus, sudah benar gitu. Jadi tinggal menambahkan yang belakang itu apa perlu ditambah dari kalimat tumpang tadi atau cukup ini sudah mewakili semua. Seperti terampil itu kan tadi sudah termasuk cakap, termasuk mandiri itu sudah percaya diri. Percaya diri itu sudah masuk di situ. Di pekerti luhur itu percaya diri, sopan santun itu sudah masuk. Kalau agamis badannya. Agamis itu yang masuk yang iya. Kalau agamis apa yang nggak beriman itu? Sudah masuk di situ. Iya. Jadi berakhlak mulia itu kan sudah masuk di situ. Menghormati orang tua dan sebagainya. Berbudi pekerti luhur itu sama beriman dan karena kan di situ bunyinya kan berdasarkan iman dan takwa. Jadi dasar agama masing-masing. Iya, apa pengertiannya begitu. Biasanya kan langsung begini. Berprestasi terakhir berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa. Biasanya langsung artinya itu sudah ya kayak tadi berprestasi itu kata beriman dan bertakwa itu artinya dituntut anak ini sudah terbentuk imannya dan dia punya ketakwaan, artinya menjalankan ibadahnya dalam perilakunya seperti itu. Nah kalau berdasarkan iman dan takwa kesannya malah anak-anaknya ada. Iya, bukan anak-anaknya, bukan dirinya. Jadi kayak itu sebagai slogan kalau berdasarkan iman dan takwa. Langsung beriman dan bertakwa, jadi kayak berprestasi itu. Jadi istilahnya pasti terampil di luhur, beriman dan bertakwa. Itu lebih kalimatnya itu sudah bulat di situ, tapi dijabarkan luas. Jadi dalam beriman dan bertakwa itu mulai dari agamis tadi, proses pembentukan budaya positif dalam hal keagamaan, dalam hal melaksanakan ibadahnya sesuai keyakinannya, misalnya seperti itu. Hubungannya ke situ. Pembentukan karakter yang berakhlak mulia seperti apa, kalau menurut agamanya masing-masing, sudah masuk di sini. Di kami, visi kami kan juga seperti itu, beriman bertakwa, berprestasi, beriman bertakwa dan berbudaya. Kalau di SMP saya begitu tuh, seperti itu. Ya, terampil. Karena terampil ini berarti harus dijabarkan dalam misi. Tadi kan di makhluk tangan ini membekali anak-anak cakap dalam apa mandiri, percaya diri tadi itu nanti masuk di situ. Oke. Masuk di terampil sehingga nanti anak yang lulus dari sini harus diberi life skill misalnya karena di situ ada terampil. Monggo. Karena kan tadi kitanya mengembangkan bakat anak lewat ekstra. Nah nanti mungkin perlu ada budaya positif apalagi yang lain. Jadi di sini perlu ada membekali anak life skillnya apa. Jadi anak keluar dari sini itu punya keterampilan apa yang artinya dia bisa dipakai bekal untuk masa depannya, untuk jenjang berikutnya. Apa kira-kira? Dalam hal agama, dalam hal kewirausahaan, kan banyak itu Bu. Namanya keterampilan dalam hal keagamaan bisa, dalam hal apa? Kewirausahaan bisa, gitu. Dalam hal keterampilan
keterampilan kreativitas misalnya bisa gitu. Misalnya anak diajak mengolah limbah plastik dipakai untuk handicraft misalnya. Nah, terus jadi anak diberi banyak wawasan, bekal gitu intinya gitu. Sehingga dia nanti misalnya lulus dari sini, saya pernah membuat ini, saya bisa ini. Yang artinya misalnya dia melanjutkan ke SMP atau melanjutkan ke jenjang berikutnya, jadi anak itu punya sesuatu gitu. Itu kelihatan Bu. Misalnya kenapa saya bisa matur begini? Karena kami kan di SMP itu kelihatan. Jadi anak-anak yang mampu, yang terampil dan seperti itu ternyata dulu di sekolahnya pada saat di SD itu gurunya SD itu kreatif gitu dalam seperti itu. Nah, itu diharapkan kalau ingin mewujudkan siswa yang terampil, ya panjenengan harus menunjukkan kreativitas selain adanya ekstrakurikuler, Nah, ada kegiatan yang kelas sebenarnya ya. Seperti itu. Iya, boleh masuk kalau dalam IKN boleh proyek anak itu wajib. ya tahun bulan Kalau IKN nanti wajib proyek kiriman wajib. Ya boleh mau batik, mau apa diajak bikin pisang, bikin sari kedelai silakan. Jadi intinya anak-anak diajak real, nyata. bukan hanya teori. Jadi nggak hanya dikasih teori, tapi anak-anak praktek membuat terus ngerti. Jadi andaikan nanti misalnya dia cara menggali, dia mempraktekkan bisa. Jadi bukan dibaca orang tuanya, bukan. Harus benar-benar praktek di Bukan sekolah. bahwa dari rumah sudah jadi. Misalnya kalau bahasa Inggris itu apa dulu, misalnya belinya diapakan dulu. Jadi dia harus tahu itu. Misalnya kalau membuat keterampilan atau kerajinan tangan tadi harus apa yang dibuat dulu, bahannya apa, dia ngerti semua. Sehingga nanti dia itu setelah dari sini, karena kan juga masih anak usia seperti itu, melanjutkan ke jenjang berikutnya, tapi dia sudah punya keterampilan minimal. Ya walaupun itu sederhana gitu. Itu namanya life skill, tetap berharga. Karena apa? Itu akan terbawa dalam dirinya, tetap dibawa. Dan itu nanti akan berkembang mengikuti usianya, mengikuti apa istilahnya informasi yang masuk ke dia, ilmu baru yang ditambahkan, akhirnya membuat dia semakin solid lagi, semakin kuat lagi. Apalagi kan sekarang banyak tuh orang yang membuka usaha lewat bakatnya, kadang bukan dari kepandaiannya, tapi iya kan sekarang Suami saya sudah seperti ya, itu. contohnya. Kan saya pernah baca itu dia sudah jadi kerja di mana ya? Kerja di Astra, ada yang kerja di HK, Utama Karya, sampai kerja di Budi Gunawan, tapi keluar kalau aku jual es coklat, nah seperti itu loh. Nyaman. Ternyata apa? Justru malah omsetnya sangat besar. Seperti itu salah satu contoh akhirnya. Nah, saya pernah juga memotivasi karena di yang untuk materi sekarang ya, kalau di Mbak Ika dulu mungkin belum ada materi itu. Kalau di materi saya itu ada yang namanya ekonomi kreatif di dalam pembelajaran itu ada. Nah, sehingga itu kesempatan saya untuk mengajak anak-anak membekali life skill ini. Jadi anak-anak saya ajak untuk, jadi ada kelompok yang jadi saya beri polling gitu. Anak-anak ada yang suka dengan keterampilan yang hubungannya dengan kerajinan tangan, terus ada yang suka dengan pengolahan, ada yang suka dengan misalnya anak-anak yang membuat kreativitas dari elektronik misalnya. Jadi kita bebaskan anak-anak memilih. Nah setelah itu mereka membuat produknya sendiri-sendiri. Tugasnya itu saya buat, ya silakan buat produknya berkelompok untuk meringankan membeli bahannya ya, berkelompok, jadi nggak ada individu. Dan itu bagus Bu, dan itu akhirnya bisa kita pakai untuk pada saat pameran, pada saat basar, pada saat hasil karya anak. Nah, dan anak-anak ini nanti itu kan dipakai kekawin juga. Itu contohnya seperti itu. Karena ada kata tampil itu yang disebut. Jadi kan prestasi itu mencakup mungkin kalau ada kejuaraan. Ya, secara akademik, non akademik, artinya misalnya dalam bidang olahraga, seni, dalam bidang mapel, Tampil tadi apa? kita life skillnya, itu yang kita kasih. Unsur karakter anak. Iya, sopan santunnya. jadi seperti itu. Kalau dengan bertakwa itu terkait dengan agama. Iya, jadi kan Dan bisa sudah dilakukan. mencakup ini. Iya, sudah.
berprestasi, terampil, berbudi luhur, beriman, dan bertakwa. Mau ditambahkan apa lagi? Saya rasa sudah, tapi kemarin Gak pengen apa lagi maksudnya yang dalam dalam kegiatan sekolah kok jadi dalam apa ini? monggo boleh silakan. menumbuhkan merdeka belajar kayak gitu. Nah bisa juga dalam apa ya? Jadi kita belajar Menumbuhkan berarti mewujudkan misi. Oke, kalau di tengah nggak apa-apa Bu. Misalnya mengusulkan merdeka belajar boleh, daripada kata menumbuhkan itu mewujudkan, boleh mewujudkan. Mungkin yang lebih tepat mewujudkan merdeka belajar. Iya. Karena kan sekarang kan untuk merdeka itu kan ada 3 tahapan, merdeka belajar, merdeka berubah, dan merdeka berbagi. Jadi yang di awal itu merdeka belajar. Kalau dalam merdeka belajar, kurikulum yang kita adopsi bisa tetap kurikulum 13. Jadi tetap yang kita pakai itu cuma nanti dalam strategi pembelajaran yang berpusat pada anak dan pembelajaran di mana. Itu aja. Maksudnya dalam prosesnya mengajar tadi. Tapi untuk kurikulumnya pakai kurikulum 13 tidak apa-apa. Belum pakai kurikulum misalnya. Karena kurikulum sama kurikulum 13 sebenarnya jauh beda. Bedanya kalau di kurikulum kalau di SMP itu karena ada BTK, bimbingan teknologi informasi komputer, itu kan bimbingan namanya, bukan mapel. Nah kalau di kurikulum merdeka itu jadi mapel, namanya informatika. Jadi di sini di materi. Ya, materinya di sini. Kemudian kalau di kurkilas itu kita kenal, kalau di Kurper kan ada P5 itu wajib, kalau sudah pakai Kurper wajib. Kalau misalnya nanti, nah kalau masih kurikulum 13 kan gimana P5-nya kan bukan P5, namanya kurikuler. Jadi itu pembekalan life skill ke anak. Kemarin sebelum sekolah kami menggunakan Kurper, kami menggunakan kurkilas kurikulum 13 tapi pakai kurikuler. Kurikulernya apa? Kemarin anak-anak kami ajak untuk menanam sayur hidroponik itu. Ya, kemudian aquaponik, hidroponik, pokoknya pakai air karena kita nggak punya lahan di SMP kan sedikit ya mereka saya masih kene gede. Akhirnya kita pakai hidroponik itu. Kita bekerjasama sama ketahanan pangan Kabupaten Nganjuk, jadi yang memberi materi itu bukan dirinya. Kita kerjasama sama itu, kemudian kita difasilitasi, dibantu, bibitnya malah diberi seperti itu. Anak-anak senang dan setelah anak-anak ya suka mencoba itu, namanya sesuatu yang baru, dia baru tahu kan senang, berebutan gitu, berebutan maksudnya, iya caranya menanamkan bibit itu ke dalam tempatnya seperti itu. Kemudian tiap hari itu melihat, jadi kan mereka harus memantau perkembangannya, ya. Terus kemudian bagian yang menyalakan airnya kan harus mengalir. Kalau yang aquaponik itu kita taruh di atas kolam, kita punya kolam ikan, jadi kotoran ikan itu sebagai pupuknya seperti itu. Nah anak-anak itu dari situ mempelajari, dia tahu perkembangannya tanaman itu, dan mereka luar biasa sekali, maksudnya bersemangat, antusias gitu. Setelah panen itu juga menyenangkan gitu. Jadi panennya itu kita gilir, jadi kita baris ini kelas ini, kalau nggak gitu kan rebutan kacau. Baris ini punyanya kelas ini, jadi setelah mereka bawa pulang, besok kalian harus bawa makanan dari sayuran ini. Akhirnya makan sayur bersama. Karena programnya anak-anak sekarang kan susah makan sayur. Artinya kita ajak anak-anak untuk belajar makan sayur atau gemar makan sayur. Itu ya ngomong sing disupi sayur. Makan boleh, tapi ada sayurnya ini. Ini kalau kita sayur disupi. Seperti itu. Itu salah satu contoh real di sekolah kami seperti itu Bu. Itu kurikuler tadi. Jadi pada saat sebelum kami pakai Kurper, kami masih merdeka belajar, terus pakai kurkilas.
kelas kurikulum 13, tapi ada kurikuler namanya. Jadi ada intrakurikuler untuk pembelajaran, ada ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat, dan ada kurikuler untuk membekali life skill. Nah, mungkin nanti bisa diawali sebelum pakai koper, pakai itu dulu. Jadi nanti sambil transisi, jadi nggak kaget, mulutnya nggak kaget, kemudian juga nggak kaget. Ini kan pemanasan dulu, pemanasan warming up dari orang langsung banget. Nah, Sepertinya tidak pemanasan. kalau mau merdeka berubah ya langsung harus langsung kayak gitu. Satu dari kelas Ya, langsung banget dengan pakai kumar. Nah, kalau mau pakai mencoba membekali life skill ya mulai sekarang sudah bisa. Jadi dari masing-masing guru kelas kan, masing-masing apa programnya yang disesuaikan sama temanya di materinya apa. Cari yang sebenarnya dulu, nggak usah yang sulit-sulit, nggak usah yang muluk-muluk dulu. Cari yang sebenarnya yang simpel yang anak bisa kerjakan, nggak butuh dana banyak, artinya gitu. Jadi yang penting itu bermakna buat anak, memberikan pembelajaran bermakna. Ibu-ibu monggo dibesarkan bersama. Ini visi yang baru. Saya tanyakan dulu ke jenengan apakah setuju atau tidak. Berprestasi, terampil, berbujuk berkeluhur, beriman dan bertakwa dalam mewujudkan merdeka belajar. Visi barunya seperti ini. Yang kira-kira jenengan masih ada yang perlu ditambahkan atau masih perlu ada yang dikurangi atau pripun, monggo. Apa setuju dengan visi yang baru ini? Ini nanti dijabarkan dalam misi, ya. Jadi berprestasi itu apa saja misinya yang terjadi, yang dilakukan di sekolah itu apa, aksinya apa, itu misi, ya. Jadi kalau berprestasi itu nanti misinya apa, terampil itu misinya apa, berbudi pekerti luhur misinya apa. Nah, kan. Ibu setuju apa tidak setuju apa baru? Setuju? Oke. Alhamdulillah. Jadi nanti yang di ruang kantor kita ganti juga visinya dan kita jabarkan juga seperti waktu Freddy tadi kita jabarkan dalam misi. Jadi misinya ya sesuai dengan apa yang dicita-citakan tadi. Seperti kalimat utama itu. Jadi misinya harus langsung per poin-poin. Jadi misalnya berprestasi itu apa saja yang dicapai. Anak-anak itu harus berhasil dalam apa, terus apa yang dilakukan sekolah misalnya. Jadi masuk yang ekstra dan sebagainya tadi masuknya ke berprestasi itu, kegiatan ekstra tadi. Selain pembelajaran bermakna tadi, pembelajaran berpusat pada siswa tadi itu masuk di situ semua. Kalau yang tampil tadi yang membekali anak dengan tadi kecakapan, life skill tadi. Jadi langsung per poin ya. Jadi harus lebih spesifik Bu. Jadi langsung menuju pada tindakan apa yang ingin dilakukan sekolah. Actionnya iya. Jadi untuk misi, jadi nggak boleh nambah misi itu, nggak boleh kalimat yang harus diterjemahkan lagi. Jadi langsung kata kerja jelas. Jadi misalnya kalau berprestasi dapat mencapai apa prestasi dalam hal misalnya lomba mapel di mana di tingkat kecamatan dengan kabupaten jelas itu seperti itu. Kemudian aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah misalnya apa kegiatan ekstra apa saja pramuka apa ada apa lagi jelas di situ. Jadi tertulis spesifik langsung pada sasaran. Alhamdulillah visi baru aja pemandangan sudah kita susun bersama, tinggal nanti kita menyusun misinya. Terus Bapak Ibu untuk supaya visi ini tercapai, kita itu perlu untuk merincikan kira-kira sikap dan perilaku guru, murid, orang tua, kepala sekolah itu perilakunya bagaimana. Jadi kita bisa langsung mendiskusikan di sini langsung. Nanti kalau untuk misinya mungkin bisa setelah ini misinya bisa dibicarakan di sini. Saya nanti ikut campur. Jadi pas jenengan nanti rumah tangganya kan kita sudah merumuskan visinya.
Oke, terus kira-kira sikap dan perilaku yang diharapkan dari murid, guru, kepala sekolah, orang tua itu apa yang bisa mencerminkan visi yang telah kita rumuskan tadi. Semoga kita rumuskan sekalian, terus setelah itu mungkin nanti bisa kita simpulkan. Sikap dan perilaku murid tadi yang kita apa sih Bu? Seperti yang dilakukan tadi. Hormat pada guru dan orang tua. Menghormati guru dan orang tua. Tanggung jawab, disiplin. Peduli. Iya, peduli. Apa mana Ibu? Menghormati guru dan orang tua. Apa? Percaya diri. Percaya Percaya diri tadi. Ya, percaya diri tadi terus. Dan sikap dan perilaku guru ini tidak serta-merta langsung bisa terjadi itu proses, dan kita sebagai gurunya yang harus melatih sedikit demi sedikit supaya anak-anak bisa mempunyai sikap dan perilaku yang seperti yang kita harapkan. Terus kalau ini tadi muridnya, sekarang gurunya. Sikap dan perilaku apa yang harus dimiliki guru? Saya tadi memberi keterangan. Kan harus gurunya dulu. Tapi kan kepala sekolahnya bilang memberi keteladanan. Harus gurunya dulu. Disiplin. Terus apa? Tanggung jawab juga. Harus peduli juga. Alhamdulillah sudah peduli. Nah ini kan gurunya, sekarang dari saya. Sama Bu. Bersama dengan guru. Karena kan ini keteladanan ini. Ini yang susah ini, orang tua. Dan orang tua kalau nggak apa ngerti apa nih? Kan kalau di SMP kan maksudnya keuangan gampang gitu kan. Kami dari pihak Bunda kami dari pihak banyak. zaman dari HSD ini kan apa masukan utama kan dari bos. Tapi kalau hanya mengandalkan uang bos kan kadang-kadang program lingkungan juga kan dari tidak diikuti. Ada orang tua yang ngerti, ada orang tua saya Ya diharapkan ya peduli tadi ya, orang tua yang peduli ya. Ya kita nanti mungkin dengan apa adanya perubahan di sekolah, siapa tahu orang tua di sini akhirnya tergerak ya. peduli kemudian apa ya? Tadi Selain peduli kalau orang tua itu Bisa diajak kerjasama. apa namanya Komunikasi dan kerjasama. komunikasi komunikasi terjadi ya adanya baik komunikasi. Mudah bisa diajak komunikasi. mudah berkomunikasi mudah berkomunikasi dan bekerja sama gitu dan itu sudah cukup. Oke, Ibu alhamdulillah kalimat tentang cita-cita murid kita sudah kita isi. Kan saya Apri, saya berjanji dengan satu-satu. Terus visi yang baru juga sudah sesuai dengan yang kita diskusikan bersama, yaitu berprestasi, terampil, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa dalam mewujudkan merdeka belajar. Sekaligus kita juga sudah berdiskusi terkait sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi mulai dari murid,
pemandangan. Amin. Alhamdulillah diskusi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Fedi dan juga ibu guru. Mohon maaf kalau selama diskusi saya ada salah kata. Untuk waktunya saya akan kembali kepada Terima kasih juga selaku kepala sekolah dan juga selaku CPD saya. Selaku penggerak dan demikian lagi ibu-ibu sangat luar biasa yang sudah panjenengan kerjakan. Dengan duduk bersama di sini kita akhirnya berbagi, sharing, termasuk juga memberikan pendapatnya, yang mana semuanya muaranya nanti untuk memajukan sekolah kita ini, sekolah panjenengan yang sekarang ini panjenengan kelola saat ini panjenengan istilahnya memberikan seluruh atensi, seluruh apa istilahnya perhatian, pikiran, mungkin energi kepada anak-anak bangsa yang ada di sini. Jadi PR kita itu kita tidak bisa memilah-milah lagi itu anak siapa dan sebagainya, tapi tanggung jawab kita karena ini sekolahnya milik pemerintah, itu adalah anak-anak bangsa, generasi bangsa. Jadi kita bertanggung jawab untuk mengantarkan mereka dalam menempuh pendidikan di sekolah desa ini. Kemudian yang selanjutnya saya mengapresiasi panjenengan yang mana panjenengan begitu proaktif merespon, bahkan sangat luar biasa dukungannya kepada Bu Badia selaku calon guru penggerak di sini. Ya, mungkin karena juga kepala sekolahnya, tapi jangan karena itu, tapi artinya antara yang di luar dan yang di dalam sama. Yang saya harapkan jangan sampai nanti yang di luar dari untuk kepala sekolahnya, terus yang di dalam tidak begitu. tidak benar. Setelah ini kami akan sudah akan semua ibu ikut. Oke. Semoga nanti tertarik. Amin. Karena bagaimanapun yang saya tahu, kalau untuk pendidikan guru penggerak, itu panjenengan itu dipersiapkan menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi agen perubahan sebagai motornya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pendidikan, bidang pendidikan atau melakukan transformasi pendidikan. Artinya pendidikan kita dengan cara-cara lama itu ingin kita ikis sedikit-sedikit. Kita ingin membuat satu sistem pendidikan yang baru, yang artinya tadi yang dikatakan berpusat pada anak, yang berpihak pada anak, memberikan pembelajaran yang bermakna supaya anak-anak kita nanti yang kita persiapkan untuk masa mendatang, benar-benar mereka siap menghadapi masa yang akan datang, karena tantangannya lebih berat di masa mendatang seperti itu. Nah itu tugas kita nggak bisa menutup mata, karena ternyata pendidikan sangat penting. Menurut saya mungkin kalau di sini kan masyarakatnya mendukung kalau masalah anaknya harus sekolah seperti itu. Mendukung, artinya gitu. Ya mungkin dalam hal tadi mungkin keuangan yang mungkin ya karena mungkin kan kemarin kan habis pandemi, kondisi ekonomi seperti sapi mungkin itu juga jadi ya kita memaklumi, tapi artinya mindset masyarakat sini tentang pendidikan. Kemarin waktu saya di Ngetos itu di sana mayoritas masyarakatnya masih menganggap pendidikan itu tidak penting. Jadi kemarin sempat awal tuh saya membantu teman-teman itu untuk mengembangkan terus apa kok untuk penjenengan menemui orang saya itu sulit diajak ngomong tentang anaknya itu penting sekolah, penting belajar sosial dan pintar gitu. Anaknya nggak perlu sekolah juga. Ini sama aja. Anaknya sebenarnya sekolah gede. Jadi di lingkungan itu ternyata yang melanjutkan ke SMA saja 0,2% itu, hanya berapa 1-2% itu nggak ada jenis semua. Jadi saya juga sempat sempat foto. Ya Allah misalnya gitu loh. Dari jarak ke sekolah kan jauh. Enggak, Bu, yang di Ngetos 2 itu justru kayak
ini cuma kan nama medannya ya. Tidak seperti ini, kita kan di tempat yang nakal, nggak usah dulu. Karena maksudnya lingkungan rumah itu ya dekat sekolah nggak terlalu jauh. Terus apa nih? Ya memang kesadaran dari itu, cara berpikirnya gitu. Karena masyarakatnya itu mengerti sebenarnya tuh nih, jadi artinya mereka hidup menghambur. Yang penting anaknya boleh gawian, terus di sisi boleh gawian ya nggak perlu sekolah gitu. Jadi mengeluarkan biaya untuk sekolah ini tidak mau. Dan mereka kesulitan untuk membuat program itu kesulitan. Misalnya saya begini, temannya beli itu, temannya beli seperti itu. Jadi sulit. Artinya kesadaran orang tuanya sangat. Tapi pada saat Bu Eli setelah menampilkan banyak praktek-prakteknya itu saya dari situ beda. Kalau saya separuh orang muda itu mendukung saya buat pembelajaran seperti ini. Nah, berarti yang disampaikan kepala sekolah sama teman-teman yang lain itu tidak 100% kan Bu, masyarakat sini tidak menambah pendidikan. Untuk pendekatan. Iya, makanya kemarin akhirnya kepala sekolahnya saya ajak ngomong serius keluarganya. Bu, ini kuncinya pada penjenengan. Ini harus ada yang jadi corongnya siapa, yang ajak komunikasi masyarakat siapa. Jadi mungkin selama ini pihak sekolah mungkin hanya kayak ada benteng gitu, kurang komunikasi atau apa gitu. Sehingga nggak hanya sekedar action, jadi perlu ada juga kayak promosi, perlu juga mereka mungkin diundang pada saat anak menampilkan kreativitasnya, menampilkan prestasinya gitu. Seperti itu. Jadi ya keluarnya banyak. Makanya kalau di sini masyarakat bagus, masalah Bagus tuh, masalahnya ya, bagus. kalau saya lihat kalau di masyarakat rumah aja saya masih makanya saya kemarin waktu di Los itu ya sempat apa ya menurut Paknya seperti itu ya pasti ya secara lingkungan alamnya ya memang seperti itu. Jadi orangnya misalnya mau jauh-jauh pergi jauh itu ya kerja gitu. Jadi orang sini enak nggak jadi kuli bangunan ini stop jauh ini stop begini. Jadi ya Allah, memang kok hanya sudah puas sampai di situ. Ya jangan begitulah Bu, anak-anak dimotivasi, anak-anak diajak bermimpi yang tinggi, saya bilang gitu. Jadi gurunya itu loh, ngomongnya seperti itu. Jadi saya sampai Gurunya saja semangatnya kuat. makanya dia itu udah apa nih semua orangnya pesimis apa, jadi tidak ada wajah ceria, tidak ada wajah apa ya, antusias. Aku sampai ini, itu kan batin. Tapi aku yang tidak enak, saya tidak enak untuk iya. Anaknya cuma bersama aja nggak? Padahal anaknya ingin kuliah, tapi banyak bebannya kerja. Bulan apa kuliah mahal-mahal, akhirnya yang dicari kerjaan. Lalu sekarang misalnya pekerjaan, apa kerjaan? Kirim berian dia. Jadi satu tahun anaknya di sana nggak kerja, minta kuliah ya. Selama 1 tahun kamu bekerja belum biaya kuliah. Saya nggak boleh kerja dan sampai begitu, makanya pulangnya pada itu bapaknya kepala sekolah juga.